Mana boleh kamu menikahi saya atau mas kawinnya 1 unit rumah di Sumarekon. Kan ada yang seperti itu. Itu mah bagian lain dari nolak, bukan calon Priti Umi. Ari apel pakainya Supra Geter. Anu maehanana di Tajong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Di Ridwan. program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas kuliah. ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan. wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. sajiannya. Kulkas, ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem semua, topik Kulkas kali ini The Pretty Umi. Pretty Oke. Umi. Itu Pretty Woman. Pretty Pak Haji. woman ya. Jadi topik Kulkas kali ini Pretty Umi. Nah, kenapa topik ini diangkat? Dan tentunya Pak Jaang punya catatan terkait Pretty Umi ini atau Pretty Mom ini atau Pretty Woman ini. Silakan Pak Jaang. Bang, suatu saat almarhumah Umi saya ngambek sama saya. Ngambek gimana Pak Jaang? Aang, kenapa kamu ente sholat? Kata saya, Mi, saya mau ada di piwarang ku Gusti Allah entong sholat. Kenapa? Naon maksudna? Kata saya, Mi, di Al-Baqarah, maaf, di Quran surah An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, sangat jelas. Sahur Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukaro, janganlah kalian mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk. Pak Jaang mabok. Kata Umi saya, ari maneh mabok naon? Saya ini sedang dimabuk cinta sama Umi. Bisa ya. Padahal malah sholat aja. Kata Umi saya, prot. Oke, Mang. oke. Bagi saya, Umi saya itu the pretty Umi. Pretty Umi. Oke. Jadi sosok Pretty Umi itu sosok seorang emak, sosok seorang umi, sosok seorang bunda, sosok seorang mumi yang sangat dicintai oleh seluruh anaknya karena ia menjadi teladan atas segala kebaikannya. Oke. Hingga anak-anaknya dimabuk cinta oleh ibunya itu. Ya, bukan jadi umi-umi sekarang yang teladan, telat belanja edan. telat check out karena kehabisan flash sale edan. Umi sekarang apa aja? Umi-umi yang make upnya sudah habis, update status. Update status. Skincare habis, tapi nggak ada yang peka. Ya update deh ke Jadi status. update ya. Aduh. Jadi Mang, the pretty Umi itu adalah umi atau ibu terbaik, di mana ketika anaknya minta dibangunkan sahur jam 4, jam 3 sudah berteriak, sahur! Tapi kenapa ya kalau mama ibu-ibu tuh kayak gitu Pak Haji? Itu the pretty Umi. Oke, Kita nggak oke. mau terlambat dalam ibadah, Iya, ya. iya, iya. Tak ada hal yang nggak mungkin ketika emas sudah berkehendak. Iya. Ya. Jadi kembali Mang, the pretty Umi adalah sosok seorang Ibu. sekaligus sosok seorang istri yang rela dia bekerja sama dengan suaminya. Bila dia bangun sepertiga malam, sementara suaminya masih terlelap tidur karena capek sepanjang hari mencari nafkah, dia bangunkan suaminya itu untuk sama-sama bangun di sepertiga malam. Pretty Umi itu tidak soleh sendiri, tapi ingin suami dan anaknya soleh. Hingga Pretty Umi itu ketika seorang suami lelap tidur karena sepanjang hari bekerja banting tulang, peras keringat, suku dijin hulu, hulu dijin suku, mencari nafkah untuk keluarga, sehingga pada saat subuh orang lain bangun, suami masih terlelap tidur, dia tidak sholat sendirian, tapi ia bangunkan suaminya itu dengan penuh rasa cinta yang mendalam. Ya, bangun, sudah sholat subuh. Waktu sholat subuh. Ayahmu sholat atau di Banjur? Jadi Pretty Umi itu adalah ibu
yang menjadi teladan bagi anaknya dan menjadi teman setia bagi pasangan. Tapi itu relate Pak Haji ya, ketika istri-istri sekarang tuh yang masih ragu untuk membangunkan suami karena bekerja seharian gitu Pak Haji ya. Ya yang bagus mah bangunin aja. Iya, jangan ragu ya. Tidak dibangunkan. Ah kasihan udah ini jangan gitu kalau ibadah mah jangan soleh sendiri intinya gitu ya. Iya. Nah Pak Jaang, lantas huntingnya dari mana sih Pak Haji mulainya untuk Priti Umi ini? Oke, Mang, di Al-Baqarah 221 Allah mengisyaratkan bahwa seorang Priti Umi itu lahir dari seorang muslimah. Sampai kata Allah di Al-Baqarah 221, wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah, seorang wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun menarik hatimu. Jadi kalau Amang dan Sobat Ngadem pingin punya Priti Umi, yakinkan istri itu harus muslimah. Lalu dari muslimah itu, kata Nabi dalam sebuah hadis, tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau ingin menikahi seorang perempuan, dipilih berdasarkan 4 kriteria. 1, 5 liha. Lihat harta atau kekayaannya. Maksudnya, lihat istri kita itu punya potensi nggak jadi orang kaya. Sebab ada anak orang kaya, tapi tidak punya potensi jadi orang kaya, jangan dipilih. Lebih baik milih orang miskin tapi punya potensi jadi orang kaya daripada anak orang kaya tapi potensial jadi orang miskin. Ini nih ya, yang sering saya artikan tuh Pak Haji, kalau itu tuh ya orang kaya aja tapi potensinya itu meski mungkin juga ada anak orang kaya jadi potensial jadi orang kaya itu yang ideal seperti itu. Tapi kalau ada juga orang miskin potensial miskin karena mengkonsumsi hobinya. Jadi pilih pertama agar kita punya the Priti Umi untuk anak-anak kita, pilih berdasarkan 5 liha. 5 liha. Yang kedua wali hasabiha, dalam hadis lain wali nasabiha, martabatnya, keturunan. Harus jelas calon istri kita tuh turunan siapa. Meski tidak harus turunan habaib misalnya ya. Turunannya harus jelas. Silsilahnya itu harus jelas. Untuk apa? Untuk tauladan. Untuk jejak hidup kita. Enak pada saat tawasul, paling tidak gitu. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, dari kecantikannya. Ya. Meski cantik itu ada 4. 1, cantik dari sananya. 2, cantik dari dananya. 3, cantik dari kameranya. 4, cantik dari mananya. Kalau yang kategori keempat itu jelek aja Pak Haji itu. Oke, kenapa harus dilihat kecantikannya? Istri itu teman kita sepanjang hidup. Betul. Jadi teu bosen kan kalau cantik seperti istri saya, selalu menyenangkan hati sampai sekarang ini ya. Topik pesanan. Oke. Tapi bukan topik pesanan, topik dalam tekanan. Yang keempat, wali diniha, lihat dari agamanya. Tapi kata Kangjeng Nabi, padpar bidatidin taribat siadaka, pilihlah mereka yang kuat agamanya, niscaya kita tidak akan jadi suami yang rugi. Jadi dari mana hunting seorang calon Priti Umi itu? Dari awal pernikahan dilihat. Jadi jangan karena asal cinta, apalagi kan cinta itu buta. Mang, kenapa disebut love is blind, cinta itu buta? Karena konon pada saat orang bercinta suka meraba-raba. Harus seorang mukmin ya, harus seorang muslimah yang kita nikahi. Lalu kata Nabi, dilihat lagi berdasarkan 4 kriteria tadi. Ya, kenapa dari 4 kriteria tadi harus padpar bidati din? Sebab Mang, agama anak kita sangat bergantung agama ibunya. Tauhid anak kita sangat bergantung tauhid ibunya. Akhlak anak kita sangat bergantung akhlak ibunya. Adab anak kita sangat bergantung pada adab ibunya. Ibadah anak kita sangat bergantung pada kualitas ibadah ibunya. Maka padpar bidati din taribat syadaka, pilih seorang perempuan itu yang kuat agamanya, niscaya hidup kita tidak akan rugi. Itu, Mang.
Nah, Pak Haji, lantas seperti apa karakter muslimah yang potensial menjadi Priti Umi ini, Pak Haji? Sebelum dinikahi, Bang Bren, seorang Priti Umi itu sebagaimana disyaratkan Rasulullah setidaknya memiliki 3 karakter. 3 karakter apa aja nih? Dari Urwah, dari Aisyah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, miyumnil mar'ati, tanda berkahnya seorang wanita. Ya, saya tafsirkan, tanda Priti Uminya seorang wanita. Pertama, antatayasyaroh khitbatuha, pada saat dikhitbah atau mau dilamar oleh pasangannya tidak mempersulit. Antatasyaro, Pak Haji. Oke, dia permudah. Kamu boleh ngelamar aku, tapi harus hafid 30 juz. Kan berat itu. Sementara Pak Haji, ada mahasiswa saya hubungan sudah lama, pada saat mau khitbah kata calon mertuanya kudu hafal dulu 30 juz. Sama dengan nolak, Mang. Dan anaknya susah nalar Quran, oke. Tidak hanya itu, kalau harus hafal Quran 30 juz, harus hafal hadis 2000 hadis. Ada juga kamu boleh melamar saya, asal kamu ngikuti sertifikasi dulu. Maksudnya apa? Nunjukin sertifikat tanah, nunjukin sertifikat rumah. Kan ini berat. Jadi Priti Umi itu sebelum nikah ketika dilamar tidak mempersulit calonnya minta macam-macam pada saat khitbah. mempermudah Pak Haji ya? Mempermudah. Okay. Yang kedua, wa anta tayassara shadaquha, pada saat mau dihalalkan tidak meminta mahar atau mas kawin yang macam-macam. Sampai mas kawin pun tidak dipersulit. Boleh kamu nikahi aku, asal mas kawinnya rumah di Kota Baru Parahyangan. Itu mah sama dengan nolak. Sumarekon. Nah, boleh kamu menikahi saya atau mas kawinnya 1 unit rumah di Sumarekon. Kan ada yang seperti itu. Itu mah bagian lain dari nolak, bukan calon Priti Umi. Ari apel pakainya Supra geter. Anu maehanana di Tajong. Oke. Padahal mas kawin itu harus diperingat. Iya. Nah, tapi ada mas kawin yang ditakuti ibu-ibu. Apa itu? Mas kawin lagi. Waduh. Tapi memang bagi yang masih tetap dipersulit karena persoalan mas kawin, saya sarankan Anda untuk terus menikah. Untuk terus menikah. Sebab kata Sokrates, jika Anda menemukan istri yang baik, betul, Anda akan bahagia. Tapi jika Anda menemukan istri yang tidak baik, Anda akan jadi filosof. Jadi pada saat nikah, keuntungan pertama bahagia, muntah bahagia jadi filosof. Setidaknya itu. Jadi jangan bilang kalau saya sering nulis buku saya dianggap filosof. Okay. Jadi yang ketiga, ya, karakter seorang Priti Umi sebelum dinikahi itu wa ayyatayassara rahimuha. Seorang Priti Umi itu mudah memiliki keturunan. Oke. Jadi pilihlah perempuan yang mudah memiliki keturunan. Tidak child free Pak Haji. Oke, tidak child free. Yang sejati itu ya, Mang. Sekali jajal langsung jadi. Mantap. Sebab kita butuh keturunan. Sebab layaknya kalau tidak memiliki keturunan, rumah tangga kita suka goyah. Kan ada cerita, buta ijo udah bertahun-tahun nikah, tidak punya keturunan. Istrinya itu agak sedikit ngerengek sama suaminya. Ya tuh ya, pengen gendong baby. Si buta itu jeleng ke alam manusia. Di Cikapundung mah aya aki-aki keur mani bulucun tanpa busana. Ceuk buta lakadala aing mang yorok. Dirawel eta aki-aki mang bulucun dibikeun ka pamajikanana, Nyai akang mangi orok. Wah, pamajikanana atoh dirawel eta aki-aki bari nyanyi, timang, timang, anakku sayang, gigimu ompong, bulumu gondrong. Padahal itu baby aki. Yang jelas bukan baby oil, P. Diddy. Waduh, ini ngikutin juga P. Diddy ini, Bajang. Amang mau sukses disonok. Yang pasti thanks to Beyonce. Oke. Jadi dunia gitu. Sudah ambruk banget. Dunia sudah ambruk. Jadi gitu Pak Jang ya. Nah sekarang nih,
kalau tadi kan dari mulai huntingnya Pak Haji, terus Ya. indikasi-indikasinya kan. Sebelum Nah, nikah. sebelum nikah. Nah, kalau sekarang sudah nikah, nah ini apa nih indikasi priti uminya pada Oke. seorang diri muslimah ini? Ciri seorang priti umi bila sudah dinikahi itu ada 5. Ada 5. Pertama, cirinya itu istri saya. Waduh. Kedua, seperti istri saya. Mantap lagi. Ketiga, mirip banget dengan istri Mirip saya. banget, Bu Haji. Keempat, nggak ada bedanya dengan istri saya. Dan yang kelima, pokoknya jangan protes, masih istri saya. Bukan topik pesanan, Ini- tapi topik dalam tekanan. Mang, istri Iya, saya iya, mah iya. saking higienisnya, pas mau masak air nanti dicuci heula. Gimana caranya? Garing atau banyak? Oke, Mang. Oke. Ciri Serius. pertama Iya. dari seorang priti umi itu adalah ketika dia menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Kan gini, al ummu hiyal madrasatul ula fi hayatin kulli insanin. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi kehidupan seorang insan. Jadi the priti umi setelah menikah itu dia jadi teacher. Dia jadi lecturer, dia jadi guru, dia jadi guru besar, dia jadi maha guru yang memiliki bahan ajar, memiliki kurikulum, sejumlah didaktik dan metodik yang keren untuk menghantarkan anaknya menjadi generasi Robbi Rodia, generasi warasatul anbiya. Mantap juga nih. Jadi priti umi itu jadi sekolah bagi anaknya. Dia punya kurikulum, dia punya bahan ajar, dia punya didaktik metodik untuk menghantarkan anak-anaknya menjadi generasi Robbi Rodia. Ya. Nah, di dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai madrasah, fokus dari seorang priti umi itu adalah sibuk mencari gelar. Tapi gelarnya bukan gelar akademik seperti profesor doktor, tapi gelar sajadah di rumahnya untuk disajikan atau digelar di setiap golden time yang indah. Keren banget ya. Gelarnya gelar sajadah. Jadi priti umi itu sibuk mencari gelar, tapi gelarnya adalah gelar sajadah di setiap golden time yang indah. Bukan gelar Dokter HC, Pak Haji. Bukan HC, hantu cakola. Ada yang 4 semester bisa dapat doktor. Diperjelas, dispesifikan. Hingga ada yang bertanya, apa bedanya Bahlul dan UI? Itu pasti dipotong. Itu pasti dipotong. Wah, masuk itu. Kalau kulkas masih ingin selamat itu pasti dipotong. Oke, Pak Haji. Oke, Mang. Hingga the pretty umi itu ibarat wifi. Ibarat wifi. Ia selalu terkoneksi dengan Tuhannya karena selalu menggelar sajadahnya itu. Karena itu seorang priti umi pemegang password kesuksesan anaknya. Dan ia bisa menghubungkan anaknya dengan segala jejaring kehidupan. Oke. Jadi kalau anak kita rada mentok kerja dimanapun, jangan-jangan ini kesalahan ibunya. Gitu. Haji, tarima PNS, si mama. Jadi Priti Umi itu pemegang password kesuksesan anak. Kesuksesan anak ya, Pak Haji. Kalau dia seringkali gelar sajadah di golden time yang indah, anaknya akan terkoneksi dengan berbagai jejaring kesuksesan hidupnya. Oke. Gitu. Dalam peranannya sebagai madrasah Pak Jaang nih, apa saja yang dilakukan oleh seorang Priti Umi ini, Oke. Pak Haji? Dia disebut sebagai seorang Priti Umi jika pertama dalam spirit Quran surah Muhammad ayat 19, dia itu mengenalkan anaknya dengan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Priti Umi itu. Kakak, adik, neng, semuanya anak bunda. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Priti Umi itu pasti akan mengajarkan kepada anaknya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kedua yang disebut dengan Priti Umi itu, dia membimbing buah hati dan belahan jantungnya untuk melakukan ibadah ritual, terutama sholat. Kan kata Kanjeng Nabi, murus sobiya bis sholah, perintahlah anak kalian untuk sholat, ida balagho sab'a sinina, ketika sampai di usia 7 tahun. Wa ida balagho asyara sinina padribuhu alaiha. Jadi Priti Umi itu,
Ibu yang mukul anaknya ketika sudah sampai usia 10 tahun, anaknya nggak mau sholat. Pukul anak kita kalau tidak mau sholat, kalau udah sampai usia 10 tahun. Nah, Priti Umi itu yang rela tangannya ia pukulkan pada kaki anaknya ketika anaknya tidak mau melakukan sholat. Bukan malah dibiarkan. Sekarang mah gening parenting mah coba gak baik aja. Oke, boleh. Ya, boleh. Ketiga, seorang Priti Umi sebagai madrasah itu dia ngajari anaknya cinta kepada Kangjeng Nabi. Cinta pada keluarga Kangjeng Nabi. Dan supaya anak kita tidak bingung mencari mana sosok Kangjeng Nabi itu, maka akhlak Kangjeng Nabi itu diinternalisasikan dan dipraktekkan oleh ayah dan bundanya. Oke. Jadi anak kita tidak akan repot mencari Kangjeng Nabi Muhammad 14 abad, tapi Kangjeng Nabi Muhammad oleh anaknya dilihat pada sosok ayah. Tercermin ke dalam ibu dan ayahnya. Sosok Khadijah itu tercermin dari akhlak uminya. Sosok Aisyah itu tercermin dari akhlak ibunya. Sosok Fatimah itu tercermin dari akhlak ibunya. Jadi anak kita begitu mudah mencintai Kangjeng Nabi dengan keluarganya karena dipraktekkan oleh orang tuanya. Lalu keempat, sebagai madrasah, Priti Umi itu ngajari anaknya cinta pada Al-Quran. Cinta Al-Quran. Diajari abatasanya Al-Quran. Sebab kalau seorang umi ngajari anak abatasanya Al-Quran, maka umi itu akan punya kekuatan kepada anaknya menunjukkan abatasanya kehidupan. Abatasa kehidupan. Ya. Ingat, abatasa itu huruf hijaiyah. Kalau huruf kita itu apa? A, B, C, D. Itu disebut apa? Itu alfabet. Alfabet. Huruf alfabet itu awalnya A, ujungnya Z. Dan jangan ditambah pribadi. Jadi masalah. A, H, B, T, C, Z. Pribadi. Pribadi. Z pribadi. Dan kelima, memang sebagai madrasah, Priti Umi itu akan ngajari anaknya tentang arti kemanusiaan. Jadi anak bukan hanya diajari tentang agama, diajari pula tentang kemanusiaan. Sebab ketika bicara agama, bicara kemanusiaan. Mana contohnya? Ajari anak kita toleransi. Ajari anaknya itu moderasi. Sehingga anaknya tidak merasa diri paling benar. Gitu. Tetapi anaknya itu memiliki kesiapan untuk hidup berbeda dengan yang lain. Kalau bahasa Gen Z sekarang tuh harus diajak main jauh. Harus mainnya agak jauh, pikniknya agak jauh. Pikniknya agak jauh. Healingnya agak jauh. Gitu ya. Benar. Jadi bukan hanya ngajari anak kita tentang siapa Allah, kecintaan pada Rasulullah, kecintaan pada Quran, tapi ajari juga tentang arti kemanusiaan yang begitu plural. Sehingga kita bisa hidup dalam keberbedaan itu. Itu seorang Priti Umi yang menjalankan tugas sebagai madrasah itu. Nah, sekarang kalau konteksnya sifat kepada suami, Pak Haji, ciri apa yang ada di Priti Umi ini nih, sikap kepada suami itu? Qila dari Rasulullah SAW. Pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, Ayyun nisa'i khairun. Siapakah wanita yang paling baik itu? Kira-kira siapakah Priti Umi itu? Pertama, ya, dalam konteks ke suami, allati tasurruhu idan nadhara. Seorang Priti Umi itu ya yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Jadi bila suaminya melihat menyenangkan. Itu PKK. Pamajikan kurang kerung. Itu bimoli, bibirnya monyong 50 cm. Itu berbinya jebernya kebi. Manyun juga bemonagog. Enggak gitu ya. Priti Umi itu ketika suaminya mandang, pika gegeteun. Waduh. Gitu hingga mengket duriat. Kemanapun kita pergi selalu saja terbayang wajah istrinya. Gitu ya. Yang kedua gini, Bang. Bila istri terasa kurang menarik, jangan buru-buru pindah ke lain hati. Stop, itu bukan musibah. Andalah yang harus berubah. Cepat sediakan rupiah. Kesalahan bukan pada wajah istri Anda, tetapi pada rupiah di dompet Anda. Ingat bahwa perawatan istri tidak cukup dengan tepung sajiku, apalagi bedak sari pohaci, apalagi hasilin seger senau.
Karena istri bukan apa Pak Haji. Satu, kedua, Priti Umi dalam sikapnya terhadap suami, wa tuti'uhu ida amara, mentaati suaminya ketika diperintah. Jadi seorang Priti Umi itu ketika suami merintah dia mentaati. Ya. Kata suaminya, sayang bikinin es, diri bikinin es, hingga suaminya tidak emosi. Oke. Sayang mau makan tempe, diri langsung bikin tempe sehingga suaminya tidak temperamen. Bukan ini mah ya Bun pengen makan, manggil pembantu, Bibi, Bapak pengen makan. Oke. Bun pengen susu, Bibi, Bapak pengen susu. Kan bahaya. Jangan mentang-mentang punya pembantu. Ya. Jadi waktu ti'uhu ida maro, taat ketika suami merintah. Taat ketika Lalu ciri Priti Umi yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Tidak berselisih dengan suami atas pemberian harta dari suami hingga tidak membuat suami benci. Artinya gini, seorang Priti Umi itu dia berterima kasih atas apapun yang diberikan oleh suami. bersyukur. Nuhun ayah. Nuhun ayah. 350.000-nya bersyukur Pak Haji. Ya, istrinya pingin pisah diberi martabak, nuhun ayah, martabaknya rasa pisah. Istri pingin kulkas 4 pintu, nuhun ayah sudah ngasih kulkas ngadem yu. Istri pengen skincare Pak Haji, dikasihnya seger senow, nuhun ayah. Ya, keun bae moal hurik. Itu mah ya. Jadi gitu, Pak Haji. sikapnya terhadap suami seperti itu. Ya. Nah, kalau sedang suaminya nih Pak Haji ya, konteksnya sedang tidak di rumah gitu ya. Ciri seorang Priti Umi itu sikapnya kayak gimana? Oke, bila suaminya sedang tidak ada di rumah, ciri seorang Priti Umi itu diisyaratkan di An-Nisa 34. Pas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi wanita yang soleha atau the Priti Umi itu ia senantiasa taat kepada Allah, ya, lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Jadi Priti Umi itu bila suami tidak ada di rumah, ia kukuhkan dan ia kokohkan keimanannya kepada Allah. Ia jaga berbagai macam ibadah maktubah dan mandubahnya. Kedua, ketika suami tidak ada, Priti Umi itu ia pelihara status dan harga dirinya dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam gibah, dari berbagai macam namimah dan perilaku-perilaku yang tidak baik lainnya. Saat suaminya mencari nafkah, ia hamparkan sajadah. Saat suaminya sibuk bekerja, Al-Quran ia baca. Saat suami sulit, ia terhenti terus-menerus berwirid. Saat hidup suami terasa hese, ia terus mainkan tasbih. Kalau suami lagi di rumah dari Priti Umi itu, ya, pagi ia nyuci sarung, siang ngangkat sarung, sore nyetrika sarung, dan kalau malam nggak pakai sarung. Pokoknya Mang, dengan istri yang Priti Umi, suami itu akan tampil seperti satria baja hitam. Dan kalau jauh dari istri, ia tampil menjadi satria baja ringan. Satria bajanya cuman ringan Bajring. Karena kita sedang kuriak. Lagi-lagi ke sana. Oh, jadi gitu Pak Haji ya. Nah, ini semoga menjadi referensi bagi sobat ngadem yang mungkin lagi hunting-hunting ya Priti Umi. Itulah beberapa ciri-cirinya, dan kalaupun yang sudah menikah juga Pak Haji ya, semoga ciri-ciri ini mulai dibangun Pak Haji. Mulai dibangun menjadi Priti Umi sehingga keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke Pak Haji, ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem semua. Bang Kevin, kata-kata dong ya. Pertama, sobat ngadem, bahkan
ketika sunyi yang kita bagi di dasar hati Buset. memiliki kekuatan untuk menenggelamkan beratnya sebuah masalah, Oke. maka the pretty Umi sepertimu akan selalu bertahta di dalam jiwa. Ini kata-katanya. 2. Aku ingin menghabiskan sisa waktu hidupku hanya bersama dirimu. Karena aku tahu ada di samping the pretty Umi sepertimu adalah kebahagiaan yang tiada ujungnya. Weh, ini kayak lagu Pirgon ya awalnya. Saat kau hadir sebagai the pretty Umi, kau adalah mujizat untuk setiap munajat, doa yang terjawab, dan mimpi yang menjadi nyata. Oke. 4. Bangun setiap pagi di sampingmu sebagai the pretty Umi, maka setiap hari adalah imajinasi bukan halusinasi dan inovasi atas setiap ideasi. Buset, itu tuh bangun setiap pagi dengan Pretty Umi ya dong. Oke. Masya Allah. Ketika aku mendapatimu sebagai the pretty Umi, aku bertanya-tanya, apakah aku melakukan sesuatu yang sangat baik hingga bisa mendapatkan anugerah yang luar biasa ini? Oke, itu susah juga ya, agak berat gitu ya. Tapi semoga ini menjadi referensi ya bagi sobat muslimah dimanapun berada menjadi Pretty Umi, dan semoga para suaminya mempunyai Pretty Umi, Pak Haji. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini Jangan dianggap yang paling belang. Nanya lagi pada narasumber yang lain. Karena di kita itu gudangnya ilmuwan, cendekiawan, para ulama yang ilmunya luar biasa. jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan Saya Brent Cianjur undur diri. saya Ang Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas suruh kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.